Di pagi yang cerah, kakek Morris sedang memandang gambar di dinding rumahnya. Gambar itu memperlihatkan sebuah planet besar dan penuh misteri, sehingga membuat kakek Morris sangat penasaran. Kakek Morris adalah seorang ilmuwan luar angkasa yang sangat kaya raya. Dia telah lama bereksperimen untuk membuat pesawat agar bisa menjelajahi luar angkasa. Namun, karena sudah terlalu tua, sangat mustahil untuk mewujudkan keinginannya itu. Keesokan harinya, kakek Morris jalan-jalan ke kota untuk menyegarkan pikirannya. Saat kakek menyelusuri gang, tiba-tiba seorang anak menabraknya. Au! Maaf, Kek. Saya sedang terburu-buru. Kenapa kamu terburu-buru? Saya dikejar banyak orang, Kek. Lah, apa mereka orang jahat? Ayo, ikut aku saja. Kakek Morris pun berinisiatif untuk membantu anak itu. Lalu, tanpa basa-basi, kakek Morris membawa anak itu ke rumahnya. Saat sampai rumah kakek Morris, anak itu sangat terkagum dengan kemewahan rumah kakek Morris. Kakek Morris dan anak itu pun menuju ke ruang tamu. Randy pun menceritakan tentang kehidupan yang ia jalani selama ini. Randy adalah anak sebatang kara sejak umurnya 8 tahun. Mendengar semua cerita Randy, kakek Morris pun menawarkan kepada Randy untuk tinggal di rumahnya. Karena kakek Morris juga hanya hidup sendiri, Randy pun setuju untuk tinggal di rumah kakek Morris. Kemudian, kakek Morris mengajak Randy untuk mengelilingi rumahnya, hingga sampailah mereka ke laboratorium milik kakek Morris. Apa itu, Kek? Oh, itu pesawat yang kuciptakan untuk menjelajahi planet di luar angkasa. Di saat mereka sedang mengobrol, muncul wanita yang sangat cantik. Ia adalah Sally. Sally adalah asisten kakek Morris yang berusia 21 tahun. Sally pun tersenyum melihat kakek Morris dan Randy. Sally, perkenalkan, ini Randy. Sekarang dia akan tinggal bersama kita. Randy, ini Sally. Semoga kalian bisa akrab ya. Hai Randy. Hai, Kak Sally. Randy dan Sally pun saling melempar senyuman. Setelah selesai berbincang, Sally pun mengajak kakek Morris dan Randy untuk makan bersama. Randy sangat senang karena melihat makanan yang sangat banyak di depan matanya. Mereka mulai menyantap hidangan tersebut. Tak lama kemudian, Randy bertanya kepada kakek Morris dan Sally. Oh iya, apa kakek dan Kak Sally pernah keluar angkasa? Mendengar pertanyaan Randy, kakek Morris dan Sally pun saling menatap. Randy bingung melihat reaksi dari mereka. Kakek sudah terlalu tua untuk keluar angkasa. Sally juga seorang perempuan, dan tak mungkin Sally pergi sendirian. Itu sangat berbahaya untuknya. Kalau begitu, bagaimana jika Randy dan Kak Sally yang pergi, Kek? Apa kamu bilang? Randy mau menjelajahi planet itu, Kek, sebagai rasa terima kasih Randy untuk kakek. Kamu kira gampang? Kamu harus banyak berlatih sebelum pergi. Planet itu beda dengan bumi. Kalau begitu, Kak Sally bisa kan ajari Randy? Boleh kan, Kek? Sudah. Jika tekadmu sudah kuat, nanti kakek dan Sally akan mengajarimu. Mereka melanjutkan makan malam mereka hingga selesai. Seusai makan, Randy diantar oleh Sally menuju kamarnya. Setelah itu, Sally pun meninggalkan Randy dan menyuruh Randy untuk beristirahat. Randy sangat bahagia. Dia bersyukur karena sudah dipertemukan dengan orang sebaik kakek Morris. Randy pun penasaran dengan isi kamarnya. Ia melihat-lihat isi kamarnya dan tak sengaja, dia melihat sebuah buku astronomi dan ia mulai membacanya. Setelah beberapa lama ia membaca, ternyata keluar angkasa itu tidak semudah yang ia bayangkan. Tanpa disadari, semangatnya pun menurun. Dia menyesal telah mengajukan diri. Beberapa saat kemudian, Sally pun masuk ke kamar Randy. Sally pun menjelaskan kepada Randy alasan kenapa kakek Morris tidak bisa menjelajahi luar angkasa. Kakek Morris mengidap penyakit jantung. Karena itu, dia tidak bisa pergi keluar angkasa.
Kemudian, muncullah tekad Randy untuk mewujudkan impian kakek Morris. Setelah perbincangan mereka, Sally pun meninggalkan kamar Randy. Randy pun memikirkan semua kata-kata Sally. Tanpa dia sadari, karena kelelahan, dia pun tertidur pulas. Randy bangun sangat cepat. Dia mencari kakek Morris, namun ia tidak menemukannya. Begitu juga dengan Sally. Randy sangat kebingungan. Randy pun menunggu di ruang tamu, sampai dia tertidur di sofa. Sally masuk ke dalam rumah. Ia melihat Randy tertidur di sofa. Tanpa basa-basi, Sally pun berusaha membangunkan Randy. Setelah beberapa saat Sally membangunkan Randy, Randy pun terbang. Kak Sally dari mana aja? Dari tadi aku nyari kakak dan kakek, tapi nggak ketemu. Sally pun menjelaskan dari mana saja dia tadi. Randy sangat terkejut, karena tahu kakek Morris semalam dibawa ke rumah sakit karena penyakitnya kumat. Dari situ, Randy pun membulatkan tekadnya. Randy mengatakan kepada Sally jika dia benar-benar ingin membantu kakek Morris mewujudkan impiannya. Dengan keyakinan dan tekad Randy yang kuat, Sally mulai mengajari dasar-dasar kehidupan di luar angkasa. 5 hari setelah itu, kakek Morris pulang dari rumah sakit. Beliau pun sangat senang karena melihat Randy yang sedikit demi sedikit paham tentang luar angkasa. Terlihat senyuman yang sangat indah terpancar dari kakek Morris. Randy sudah paham tentang cara hidup di luar angkasa, cara berjalan tanpa gravitasi, dan semua hal yang berhubungan dengan perjalanannya ke luar angkasa. Randy mulai tidak sabar untuk pergi keluar angkasa. Kakek Morris juga sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh Sally dan Randy untuk menjelajahi luar angkasa. Kakek Morris sangat senang, namun di sisi lain dia juga mengkhawatirkan Sally dan Randy. Kakek Morris pun menyuruh Sally dan Randy untuk berkumpul di depan pesawat luar angkasa. Kakek Morris pun menjelaskan tentang perjalanan mereka yang akan mereka tempuh selama beberapa bulan, mulai dari bumi hingga menuju ke planet Antitlet 1. Selain menjelaskan tentang perjalanan, kakek Morris juga membawakan bekal untuk mereka, mulai dari obat-obatan sampai senjata, jika ada makhluk yang mengancam mereka. Apakah kalian benar-benar siap melakukan perjalanan ke luar angkasa? Siap, Kek. Sally siap, Kek. Bagus. Kalian akan melakukan perjalanan selama beberapa bulan, tapi tenang saja. Bekal kalian sudah tersedia. Obatan pun sudah kakek siapkan. Kakek juga sudah menyiapkan senjata jika ada makhluk yang mengancam kalian. Sekarang, kalian kemasi barang-barangnya. Randy dan Sally sudah siap. Mereka pun berkumpul kembali di depan pesawat. Akhirnya, pesawat ini akan terbang juga bersama kalian. Kalian harus bisa menjaga satu sama lain ya. Setelah semua persiapan lengkap, mereka berdua pun berangkat keluar angkasa, tanpa tahu apa yang telah menunggu mereka di sana. Hari demi hari sudah mereka lewati. Tidak terasa, sudah berbulan-bulan dan mereka sudah semakin dekat. Beberapa jam lagi, mereka bisa mendarat di planet Antitlet 1. Randy, kamu nggak apa-apa kan? Kita bentar lagi sampai. Gak apa-apa, Kak. Aku kan strong. Hehe. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di planet Antitlet 1. Mereka merasa lega sekaligus khawatir. Namun, mereka memiliki keberanian yang sangat besar. Dan dengan perlahan, mereka berjalan dan menginjakan kaki di planet Antitlet 1. Apa ini, Kak, yang dinamakan dengan planet Antitlet 1? Randy, apa yang kamu lakukan? Aku lupa, Kak. Hampir saja aku lepas helm ini. Duh, kamu ini. Sally dan Randy melihat ke sekeliling mereka. Dari kejauhan, terlihat ada sebuah goa. Mereka pun berjalan menuju goa tersebut. Ada rasa penasaran di dalam diri mereka. Tapi mereka tidak menyadari bahwa ada makhluk yang berbahaya yang sedang mengintai mereka. Apa aman, Kak, kalau kita masuk ke sana? Randy mulai menyadari ada sesuatu yang mengawasinya. Randy benar-benar penasaran, namun ada juga rasa takut di hatinya. Akan tetapi, Randy tetap mencoba untuk memeriksanya. Kak, sepertinya aku melihat sesuatu di sana. Aku coba cek dulu ya. Randy berlari sangat cepat. Sally pun menunggu Randy di bibir gua. Namun, Randy tidak kunjung datang. Sally pun pergi menyusul Randy. Sepertinya aku melihat sesuatu di sini tadi. Randy pun melihat sekelilingnya dengan penuh rasa penasaran. Tanpa disadari oleh Randy, ada sesosok alien yang sudah membuntuti-nya. Alien itu ada di belakang Randy
dengan membawa sebuah senjata tajam yang siap diayunkan kepada Randy. Namun ada yang mencuri perhatian Randy. Ia melihat sebuah batu bersinar yang membuat Randy ingin mengambilnya. Ketika Randy mengambil batu tersebut, alien itu melemparkan senjata yang ada di tangannya. Senjata yang diayunkan alien tadi berbalik dan mengarah kembali ke alien tersebut. Alien itu mencoba menangkap senjatanya, namun tetap mengenai kepalanya hingga menyebabkan ia mati. Randy terkejut mendengar suara saat alien itu terjatuh, dan Randy berlari menuju alien tersebut. Makhluk apa ini? Sally pun melacak jejak Randy saat berlari tadi. Ketika dia sampai di tempat Randy, Sally pun terkejut dengan apa yang ia lihat. Sesosok alien yang sudah tergeletak tak bernyawa berada di depan Randy. Kak, sepertinya makhluk ini penghuni planet Antidot 1. Jangan terlalu dekat. Sepertinya tidak aman jika kita terlalu lama di sini, Kak. Kita harus pergi. Sally pun setuju dengan perkataan Randy. Lalu mereka lari meninggalkan mayat alien tersebut menuju pesawat mereka. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mempersiapkan pesawat untuk pulang ke bumi. Setelah perjalanan yang cukup lama, Randy dan Sally telah sampai di bumi. Mereka kemudian mencari keberadaan kakek Morris. Namun, mereka tidak menemukan keberadaan kakek Morris di mana-mana. Sampai akhirnya, mereka menemukan surat yang ditinggalkan di meja yang ada di kamar kakek Morris. Sally, Randy, selamat telah berhasil kembali ke bumi. Maaf, kakek tidak bisa menyambut kalian karena keadaan kakek yang sudah semakin memburuk. Jika kalian kembali dan kakek sudah tidak ada di dunia ini, kakek berharap kalian bisa menjaga satu sama lain semua yang kakek tinggalkan. Semoga kalian manfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih Sally, Randy. Kakek menyayangi kalian. Kakek! Ini nggak mungkin. Pasti kakek masih hidup. Ayo Kak, kita pergi ke rumah sakit. Randy dan Sally pun sampai di rumah sakit, tempat biasanya kakek Morris berobat. Dengan buru-buru, mereka pun masuk ke kamar kakek Morris. Terlihat kakek Morris sedang berbaring di kasurnya. Kakek Morris! Kakek mendengar suara Randy. Ia kemudian menoleh dan melihat Randy yang datang bersama Sally. Kakek Morris tersenyum bahagia karena masih bisa melihat mereka. Setelah bertemu dengan kakek Morris, Randy dan Sally menceritakan tentang apa yang mereka temukan di planet Altitude 1. Kakek Morris mendengarkan seluruh cerita mereka dengan antusias dan perasaan lega, karena kakek Morris akhirnya bisa mengetahui tentang isi planet Altitude 1. Kakek Morris lalu menghembuskan nafas terakhir. Sally dan Randy pun menangis dengan sangat keras tak terhenti. Bagi mereka, kakek Morris adalah orang yang telah menyelamatkan kehidupan mereka dan mengubahnya menjadi orang yang berguna.